Mahkamah Konstitusi kembali melanjutkan sidang pengujian material Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan perkara nomor 15 VU-21/2023, dipimpin oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmik dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Dalam permohonannya, Eliadi Hulu warga Desa Ononamolo Tumala Kabupaten Nias Utara, meminta MK untuk mengkaji pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Desa, terkait masa jabatan kepala desa. Pemohon meminta MK untuk merubah periodisasi masa jabatan kepala desa dari 6 menjadi 5 tahun. Eliadi menganggap, jabatan yang terlalu lama, membuat kepala desa berpeluang melanjutkan kekuasaan hingga 3 periode. Saat Eliadi membacakan permohonannya di ruang sidang MK, Jakarta tanggal 15 Februari tahun 2023. Menurut Eliadi, jabatan 6 tahun terhitung dari masa pelantikan telah merugikan dirinya, karena harus menunggu 6 tahun untuk bisa maju mencalonkan diri sebagai kades. Demikian laporan seputar desa dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemohon silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Yang Mulia. Nama saya Eliadi Hulu sebagai prinsipal dalam permohonan pengujian Undang-Undang Desa. Demikian Yang Mulia. Baik. Sidang pada hari ini adalah sidang pendahuluan. Pemohon silakan menyampaikan pokok-pokok permohonan. Permohonan ini sudah kami baca, disampaikan pokok-pokoknya saja. Setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan nasihat dari majelis panel. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pokok-pokok permohonan terkait dengan pengujian material atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk kewenangan mahkamah dianggap telah dibacakan Yang Mulia. Oke. Selanjutnya saya akan menyampaikan pokok-pokok legal standing saya dalam mengajukan permohonan ini. Pertama, saya merupakan warga negara Indonesia yang secara alamat di KTP merupakan warga desa Ononamolo Tumula, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, saya memiliki legal standing untuk menguji terkait dengan masa jabatan kepala desa. Selanjutnya, yang saya ujikan adalah terkait dengan pasal 39 tentang masa jabatan kepala desa dan periodisasi jabatan kepala desa. Secara lengkap, pasalnya berbunyi demikian. Pasal 39, ayat 1-nya, kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Ayat keduanya, kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang dalam hal ini juga sekaligus menjadi batu uji dalam permohonan ini, yaitu pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28I yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Adapun kerugian konstitusional saya terkait dengan berlakunya pasal tersebut yang bersifat spesifik ataupun aktual ataupun bersifat potensial akan saya uraikan. Bahwa dengan berlakunya pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Desa yang memberikan hak kepada kepala desa menjabat selama 6 tahun dalam satu periode telah menyebabkan kerugian konstitusional bagi pemohon itu. Apabila kedepannya pemohon hendak mencalonkan diri sebagai kepala desa, maka harus menunggu selama 6 tahun. Jika kepala desa yang terpilih di desa pemohon dalam menjalankan pemerintahan desa selama 6 tahun ke depan ternyata tidak memiliki kemampuan leadership dan manajemen yang baik atau tidak berkompeten dan tidak capable, sehingga berdampak pada terhambatnya perkembangan dan kemajuan desa
atau bahkan menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat desa, maka pemohon harus menunggu selama 6 tahun ke depan untuk melakukan pergantian kepala desa. Namun jika masa jabatan kepala desa dibatasi selama 5 tahun, maka desa pemohon akan memiliki waktu lebih cepat untuk memilih kepala desa yang baru dengan kemampuan leadership dan manajemen yang baik, sehingga berdampak pada peningkatan dan perkembangan kemajuan desa pemohon. Karena dalam kurun waktu 1 tahun dapat dilakukan banyak perubahan ke arah yang lebih baik. Namun jika masa jabatan kepala desa dibatasi 5 tahun dengan berpedoman pada norma yang terdapat dalam konstitusi, tepatnya pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, yang merupakan referensi dari seluruh pembatasan masa jabatan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah, maka akan menciptakan harmonisasi dan keadilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahwa ke depannya jika pemohon menjabat sebagai presiden atau gubernur atau bupati atau wali kota, maka pemohon merasa adanya ketidakadilan, ketidaksamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, dan adanya perlakuan yang berbeda di mata hukum, serta adanya diskriminasi antara masa jabatan pemohon yang hanya 5 tahun dengan kepala desa yang memiliki masa jabatan 6 tahun. Bahwa dengan berlakunya pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Desa yang memberikan hak kepada kepala desa menjabat paling banyak 3 periode atau 3 kali masa jabatan secara berturut-turut ataupun tidak secara berturut-turut, telah menyebabkan kerugian konstitusional bagi pemohon. Kerugian konstitusional yang dimaksud adalah bahwa berdasarkan prinsip konstitusional, periodisasi sebuah jabatan dalam ruang lingkup pemerintahan paling banyak adalah sebanyak 2 kali. Periodisasi sebanyak 2 kali berlaku bagi presiden hingga bupati atau wali kota. Pembatasan masa jabatan sebanyak 2 periode bagi presiden diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar, sedangkan pembatasan periodisasi sebanyak 2 kali bagi gubernur atau wali kota diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Bahwa the given power stands to corrupt, absolute power corrupt absolutely, yang dikemukakan oleh Lord Acton merupakan realitas dalam sebuah kekuasaan. Kekuasaan cenderung korup, kekuasaan mutlak dipastikan korup. Adagim ini bukan hanya relevan pada kekuasaan yang tidak dibatasi, baik dari segi hak dan kewenangan, tetapi juga relevan dari segi masa jabatan dan atau periodisasi masa jabatan yang tidak dibatasi atau terlalu lama. Periodisasi masa jabatan yang begitu lama akan memberikan kesempatan yang begitu besar bagi yang berkuasa untuk melakukan tindakan-tindakan koruptif dalam menyelenggarakan pemerintahan, dalam hal ini pemerintahan desa. Bila mana dijumlahkan, masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dalam 1 periode dengan periodisasi sebanyak 3 kali masa jabatan kepala desa, yang bersangkutan akan menjabat selama 18 tahun. Mohon izin itu ada yang typo yang mulia. Selama 18 tahun secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Jangka waktu tersebut setengah dari masa jabatan Presiden kedua Indonesia yang menjabat selama 32 tahun, yang membawa Indonesia pada masa-masa kediktatoran yang mengakibatkan munculnya tirani-tirani yang menguasai negara sehingga kualitas demokrasi sangat rendah. Bahwa salah satu penyebab Presiden kedua menjabat dengan begitu lamanya dikarenakan Presiden telah menguasai hampir 100% dan telah menancapkan pengaruh-pengaruh kekuasaan yang kuat atau superpower sehingga membentuk tirani yang menguasai negara. Hal tersebut dapat pula terjadi pada jabatan kepala desa. Kekuasaan yang begitu lama akan memberikan peluang kepada kepala desa untuk melakukan tindakan-tindakan yang bermaksud untuk melanggengkan kekuasaan hingga 3 periode. Ataupun tindakan-tindakan tersebut yaitu pertama, mengangkat perangkat desa yang dapat membantu menghimpun suara pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa periode berikutnya, sehingga proses pengangkatan perangkat desa tidak adil dan objektif. Melakukan tindakan korupsi yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa, dana desa yang mencapai 1 miliar rupiah lebih per desa, dan bahkan dana yang bersumber dari badan usaha milik desa, dan dana lainnya yang dikelola oleh desa melalui kepala desa. Tindakan koruptif ini bertujuan menghimpun dana sebesar-besarnya untuk biaya kampanye pada proses pemilihan kepala desa berikutnya. Semakin lama masa jabatan kepala desa, maka akan semakin besar peluang dan nilai yang dikorupsikan. Itu ada referensi link berita yang mulia yang memuat tentang tindakan koruptif kepala desa. Saya lanjutkan. Dengan demikian, masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dengan kesempatan menjabat sebanyak 3 periode akan menghambat proses demokrasi dan nilai keadilan di tengah-tengah masyarakat desa, termasuk pemohon yang merupakan warga desa. Bahwa dengan periodisasi sebanyak 3 periode yang diberikan kepada kepala desa akan menghambat hak konstitusional pemohon untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan bila mana pemohon mencalonkan diri sebagai kepala desa. Selanjutnya saya akan masuk pada pokok-pokok permohonan yang mulia, alasan-alasan permohonan. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan bahwa permohonan ini tidak nebis in idem karena sebelumnya ada pengujian pasal 39 juga, namun pokok permohonannya ataupun tuntutannya dan juga dasar batu pengujiannya tidak sama yang mulia. Baik, saya lanjutkan pada alasan permohonannya. Huruf A. Pembatasan kekuasaan kepala desa yang rasional sesuai dengan prinsip konstitusi merupakan perwujudan dari demokrasi dan keadilan bagi seluruh pemimpin yang dipilih melalui proses pemilihan. Mengutip pendapat Prof.
R.J. Loder bahwa seorang ahli hukum tata negara Belanda dan Lascelles dalam suatu laporannya yang menyatakan bahwa bangunan hukum desa merupakan fundament bagi tata negara Indonesia, yang dikutip dari buku Sutarjo. Artinya bangsa dan negara sebenarnya terletak di desa. Dengan demikian harus ada sinkronisasi terkait dengan beberapa peraturan yang bersifat mendasar antara sistem pemerintahan pusat dengan sistem pemerintahan desa. Salah satu peraturan yang bersifat mendasar yang harus disinkronkan adalah masa jabatan kepala desa agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jika hal tersebut tidak disinkronkan, maka fundament bangunan hukum desa tidak sesuai dengan ketatanegaraan Indonesia sebagai yang disebutkan oleh ahli tadi. Pengaturan masa jabatan dikategorikan sebagai hal mendasar dikarenakan masa jabatan terlalu lama pernah membawa Indonesia dalam kekelaman sehingga mempengaruhi ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya, desa-desa di Jawa menyerupai republik kecil, di mana pemerintahan desa dibangun atas dasar prinsip kedaulatan rakyat, dikutip dari Sutarjo Kartohadikusumo. Republik kecil yang dimaksud dalam penjelasan di atas tentunya merujuk pada negara Indonesia berbentuk republik yang memiliki pembatasan masa jabatan bagi pemimpin yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, sedangkan prinsip kedaulatan rakyat dipresentasikan melalui pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam berbangsa dan bernegara. Demokrasi adalah nilai dan sistem yang memberikan bingkai tata pemerintahan desa. Secara konseptual, demokrasi mengandung sejumlah prinsip dasar. Pertama, representatif, kedua, transparansi, ketiga, akuntabilitas, keempat, responsivitas, dan partisipasi. Yang semua prinsip ini menjadi fondasi dasar bagi pengelolaan kebijakan, perencanaan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pelayanan publik. Kalau prinsip-prinsip dasar ini tidak ada di desa, maka akan muncul penguasa tunggal yang otokratis. Dalam hal partisipasi mencakup 3 hal. Pertama, voice atau suara. Setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dan dalam proses pemerintahan. Pemerintahan sebaliknya mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan berbagai basis kekuatan keputusan. Kedua, akses, yakni setiap warga mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan, termasuk akses dalam layanan publik. Ketiga, kontrol, yakni setiap warga atau elemen-elemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap jalannya pemerintahan maupun pengelolaan kebijakan dan keuangan pemerintahan. Kontrol yang paling ampuh dapat dilakukan oleh masyarakat kepada kepala desa yang tidak memiliki kemampuan leadership dan manajerial dalam memimpin desa adalah melalui pemilihan. Melalui pemilihan, masyarakat dapat langsung mengontrol dan bersuara untuk mengganti kepala desa yang tidak mampu tersebut. Karena secara empiris, masyarakat tidak dapat melakukan kontrol kepada kepala desa yang sedang berkuasa. Kepala desa akan membangun hubungan yang baik dengan bupati, inspektorat kabupaten maupun lembaga-lembaga lain yang dapat memproses pengaduan masyarakat. Namun, jika masa jabatan kepala desa tetap mengikuti pengaturan sebagai diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Desa, maka akan menimbulkan kemunduran demokrasi di tengah-tengah masyarakat desa. Perlu dipahami bersama bahwa bagi sebagian masyarakat yang hidup di desa, wajah dari demokrasi adalah pada saat dilaksanakannya pemilihan. Masyarakat desa akan berbondong-bondong ikut pemilihan. Situasi ini akan merangsang masyarakat desa terus terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan desa karena adanya rasa memiliki yang dibangun melalui pemilihan kepala desa. Namun, jika pemilihan kepala desa dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama, maka gairah masyarakat desa untuk ikut pesta demokrasi akan menurun. Apalagi jika kepala desa diberikan kesempatan untuk menjabat sebanyak 3 periode. Maka akan muncul dalam benak masyarakat, ngapain ikut pemilihan kalau pemenangnya orang-orang itu saja. Anggapan ini muncul bila mana petahana telah menjabat 2 periode dan mencalonkan untuk ketiga kalinya. Ditambah jika perangkat desa merupakan orang-orang loyal kepala desa, maka kemungkinan besar akan muncul pemilihan yang tidak fair dan adil. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangannya pada putusan nomor 42 garing PUU garing 16 2021 mengatakan bahwa pembatasan masa jabatan kepala desa, yakni dengan masa jabatan 6 tahun dengan periodisasi masa jabatan paling banyak 3 kali masa jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Desa, merupakan perwujudan penyelenggaraan prinsip demokrasi sekaligus merupakan semangat pembatasan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar. Semangat demikian dapat dicontoh dengan adanya pembatasan masa jabatan dan periodisasi masa jabatan dan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Turunan semangat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut juga tercermin dari pembatasan masa jabatan dan periodisasi masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam pertimbangan tersebut, Mahkamah telah mengamini adanya pembatasan masa jabatan dan periodisasi kepala desa. Namun hanya saja, lamanya masa jabatan tersebut perlu pula disesuaikan dengan konstitusi agar lebih sejalan dengan semangat pembatasan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar sehingga terwujudnya demokrasi yang sesungguhnya. Bahwa dari uraian di atas, pembatasan masa jabatan kepala desa wajib disesuaikan dengan pembatasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar, yaitu 5 tahun dengan periodisasi sebanyak 2 kali, karena merupakan prinsip dasar yang harus dibatasi secara rasional. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan masa jabatan presiden, gubernur, dan bupati atau wali kota, agar terciptanya keadilan bagi seluruh pemegang kekuasaan dan jabatan politis yang diperoleh melalui proses pemilihan.
Masa jabatan 5 tahun dengan sebanyak 2 kali juga merupakan presiden di tengah-tengah masyarakat, karena yang mengikuti pola masa jabatan tersebut bukan hanya presiden, gubernur, dan bupati atau wali kota, namun juga diikuti oleh perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun swasta yang memberikan masa jabatan kepada direksi maupun komisaris untuk menjabat selama 5 tahun. Selain itu, pola masa jabatan tersebut juga diikuti oleh organisasi, salah satunya adalah organisasi advokat, yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91, pimpinan organisasi advokat hanya boleh menjabat selama 5 tahun dan sebanyak 2 periode. Selanjutnya, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan terkait dengan alasan pengaturan masa jabatan kepala desa yang boleh menjabat selama 6 tahun dengan periodisasi sebanyak 3 kali. Pembentuk undang-undang tidak berangkat dari basis argumentasi yang kuat. Pengaturan masa jabatan tersebut secara tiba-tiba diatur sedemikian di dalam Undang-Undang Desa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pengaturan mengenai masa jabatan dan periodisasi jabatan kepala desa merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian huruf B-nya yang mulia, saya persingkat saja. Yang menjadi persoalan dengan pengaturan masa jabatan kepala desa, Undang-Undang Desa yang terdapat dalam Undang-Undang Desa adalah bila mana kepala desa yang terpilih tidak memiliki kemampuan dalam membangun dan memajukan desa sehingga berdampak pada tertinggalnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Bila mana kepala desa tidak memiliki kemampuan atau bahkan sewenang-wenang dan tidak menggunakan keuangan desa dengan benar atau dalam tanda kutip korupsi, maka pembangunan dari desa, membangun Indonesia dari pinggiran, desa sebagai subjek dan objek pembangunan tidak akan terlaksana. Satu-satunya solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan pergantian kepala desa. Namun pergantian kepala desa sangat memerlukan waktu yang sangat lama, yaitu 6 tahun, dan dengan periode 3 kali. Kemudian saya lanjut pada huruf C, bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamankan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Menurut Mahkamah dalam putusannya nomor 91 pada paragraf 3.15 menyatakan bahwa selain itu pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan dapat memenuhi salah satu prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Pertimbangan tersebut tentunya sangat relevan dengan permohonan quo. Pemohon berpendapat bahwa prinsip negara hukum akan tercapai secara paripurna di tingkat pemerintahan desa bila mana masa jabatan dan periodisasi jabatan kepala desa sesuai dengan pengaturan masa jabatan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Aturan mengenai terlampau panjangnya masa jabatan dan periodisasi jabatan kepala desa berpotensi menimbulkan institutional disaster sebab aturan ini bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme. Prinsip proporsionalitas tidak disusun dengan landasan argumentasi yang rasional dan komprehensif. Tidak memiliki arah penguatan dan grand design pembangunan dan kemajuan desa yang dapat berujung pada pelanggaran hak konstitusional warga negara Indonesia, terutama bagi pemohon. Kemudian saya lanjut langsung saja pada poin nomor 7 yang mulia, bahwa dalam beberapa kesempatan ataupun mungkin umum terjadi, kepala desa sering melakukan tindakan-tindakan yang arogansi dan sewenang-wenang. Bahwa salah satu bentuk arogansi yang dilakukan oleh kepala desa adalah pada proses pengangkatan perangkat desa. Kepala desa seringkali mengangkat perangkat desa yang memiliki hubungan politis, kekeluargaan, maupun hubungan kekerabatan yang dekat dengan kepala desa. Salah satu contoh nyata adalah proses pengangkatan perangkat desa yang terjadi di desa pemohon, yang tadi telah pemohon sampaikan di desa Ononamelu Tumula, Kecamatan Alasa, Kabupaten yang Utara. Walaupun telah dilakukan penyeleksian dan penyaringan perangkat desa, namun kepala desa tidak tunduk pada nilai dan hasil seleksi tersebut. Ya. Kepala desa justru mengangkat peserta seleksi perangkat desa dengan nilai urutan ketiga, tidak mengangkat nilai peringkat pertama, padahal secara nilai sangat jauh dengan peringkat pertama. Kepala desa dengan sewenang-wenang, dengan penuh arogansi lebih memilih untuk mengangkat perangkat desa yang memiliki hubungan kepentingan dengan dirinya, ataupun memiliki hubungan politik. Karena peserta dengan peringkat 1 hendak memperjuangkan haknya, maka yang bersangkutan bersama-sama dengan masyarakat desa melayangkan surat keberatan kepada kepala desa hingga bupati. Namun surat keberatan tersebut diabaikan dan sama sekali tidak ditanggapi oleh kepala desa. Kemudian salah satu bukti arogansi yang diselimuti hawa nafsu kepala desa adalah yang terjadi akhir-akhir ini, adanya tuntutan dari kepala desa seluruh Indonesia agar masa jabatan diperpanjang selama 9 tahun. Tuntutan yang sangat tidak masuk akal dan tentunya membunuh nilai-nilai demokrasi yang telah dibangun oleh pejuang reformasi dan pastinya bertentangan dengan prinsip negara hukum. Bila mana hal ini dikabulkan, maka kepala desa dapat menjabat hingga 27 tahun. Hanya berjarak 5 tahun dari jabatan Presiden Indonesia yang kedua yang membawa kemerosotan demokrasi dan peningkatan tindakan otoritarianisme. Menurut pemohon, tuntutan tersebut muncul akibat adanya kesempatan awal yang diberikan oleh pembentuk undang-undang yang mengatur masa jabatan 6 tahun bagi kepala desa. Merasa tidak puas, maka tuntutan tersebut pun muncul. Manusia merupakan wadahnya hawa nafsu, akan selalu merasa kurang dan kurang. Mahkamah harus bertindak untuk membatasi masa jabatan dan periodisasi jabatan kepala desa agar sesuai dengan prinsip Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan juga kita harus mengingat bahwa
Mahkamah memiliki fungsi yang salah satunya adalah sebagai pengawal Constitution atau the Guardian of the Constitution, dan sebagai pengawal demokrasi atau the Guardian of Democracy. Bahwa selain efek negatif tersebut di atas, jabatan 3 periode kepala desa juga dijadikan sebagai referensi oleh pendukung presiden, dalam hal ini Bapak Jokowi, untuk menjabat sebanyak 3 periode. Lagi-lagi jabatan 3 periode menimbulkan hal yang begitu buruk dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Saya telah melampirkan link beritanya yang mulia. Oleh karena pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 memiliki penjelasan pada undang-undang tersebut, maka bila mana permohonan itu dikabulkan, berlaku secara mutatis pada bagian penjelasannya, khususnya penjelasan pasal 39 ayat 2 yang penjelasannya disesuaikan dengan putusan mahkamah dengan nomor 42. Selanjutnya petitum yang mulia, bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7, tambah Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5455, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Kepala desa memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya. 3. Menyatakan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Desa nomor 6, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih pemohon yang juga prinsipal ya, tidak ada kuasanya. Saudara Eliadi ini kan sering beracara di MK ya? Begitu yang mulia, betul. Ya. Apakah saudara punya izin advokat atau belum? Belum yang mulia. Belum ya? Belum. Kalau udah punya izin advokat harus pakai toga nanti ya? Baik yang mulia. Baik. Setelah saudara membacakan pokok-pokok permohonan, pada saat ini ada kewajiban hakim panel untuk memberikan nasihat terkait dengan permohonan ini. Nanti pemohon bisa mencermati nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para yang mulia. Yang pertama saya beri kesempatan kepada Yang Mulia Profesor Arief Hidayat untuk menyampaikan nasihat. Silakan Yang Mulia. Baik, Yang Mulia Pimpinan Bapak Dr. Daniel Yusmik, mohon izin Prof. Eni, Yang Mulia, saya mendahului membaca permohonan ini. Saya berpendapat sudah cukup baik sesuai dengan PMK, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara sudah bisa menguraikan bahwa permohonan ini sudah bisa lolos dari pasal 60 khususnya dan pasal 87 undang PMK kita. Karena apa? Karena sudah pernah ada permohonan yang berkait dengan hal ini, itu perkara nomor 3 tahun 2022 dan 42 2021. Kalau saya amati ya, apa yang diuraikan memang berbeda dengan apa yang sudah ada dalam putusan tersebut. Kemudian yang berikutnya perlu sedikit saya menyampaikan supaya bisa diperbaiki. Anda hanya kurang pada waktu menguraikan syarat kerugian konstitusional, mestinya bisa diuraikan supaya punya legal standing. Itu diuraikan menggunakan 5 kriteria yang ditentukan di sini. 1, 2, 3, 4, 5 ya, yang menyangkut Anda mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kemudian hak konstitusional tersebut dirugikan karena undang-undang yang diujikan atau pasal yang diujikan.
Dan kerugian konstitusional itu bersifat spesifik dan khusus, aktual atau potensial. Itu nanti diuraikan dengan menggunakan kriteria ini. Dan yang agak sulit adanya hubungan sebab akibat antara kerugian itu dengan undang-undang yang atau pasal yang diujikan. Yang terakhir, dengan dikabulkannya permohonan ini, maka kerugian konstitusional itu tidak akan terjadi atau tidak terjadi lagi. Itu tolong pada waktu menguraikan mengenai legal standing itu dibahas secara mendalam, ya. Kemudian yang kedua, masuk ke pokok permohonan. Saya tidak banyak masuk ke pokok permohonan. Begini, yang dimohonkan itu termasuk penjelasan pasal ini enggak? Kan ada penjelasannya, ya. Coba nanti dilihat, ya. Di sini di perihal permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor ini tentang desa. Itu pasalnya pasal 39, itu ada penjelasannya, termasuk penjelasannya enggak? Nanti diuraikan termasuk penjelasannya atau tidak, ya, yang jelas. Karena kalau pasalnya iya, berarti kan pengujiannya iya, penjelasannya juga. Terus yang kemudian yang kedua yang harus Anda lewati, Mahkamah itu sudah sering berpendapat. Pendapatnya itu begini, hal-hal yang berhubungan dengan masa jabatan itu sifatnya adalah kebijakan hukum terbuka, open legal policy. Sehingga menentukan masa jabatan itu kewenangan dari pembentuk undang-undang. Nah, sekarang banyak putusan kita yang bisa di-refer itu mengatakan bahwa berkenaan dengan angka-angka masa jabatan ini Mahkamah tidak berwenang karena itu merupakan open legal policy atau kewenangan pembentuk undang-undang. Nah, inilah yang harus Anda challenge, sehingga Mahkamah kok harus memutus atau menentukan masa jabatan ini sesuai dengan yang Anda kehendaki. Itu karena alasan-alasan apa? Tentunya alasan-alasan yang sangat fundamental, alasan-alasan yang sangat kuat, sehingga Mahkamah yang tadinya mengatakan itu selalu open legal policy, Mahkamah bisa bergeser atau berubah pendiriannya. Tapi banyak putusan yang sudah mengatakan itu merupakan open legal policy. Ini yang harus Anda lewati sehingga Mahkamah bisa mengubah pendiriannya dengan mengabulkan permohonan Anda. Terus kemudian kalau boleh menambahkan sedikit deposita, coba dipikirkan, kepala desa itu kan dipilih secara langsung oleh rakyat. Kalau kita lihat, berarti meskipun Mahkamah sudah mengatakan sekarang itu pemilihan umum serentak, sehingga bisa dilakukan pemilihan presiden sekaligus pemilihan anggota DPD, DPR, DPRD, kabupaten, kota, dan provinsi, itu jadi satu kali. Tapi kemudian masih ada pemilihan kepala desa secara langsung juga. Nah, situasi yang sering ada pemilihan, meskipun sudah dia lakukan pemilihan serentak, itu ada akibat-akibat atau dampak. Dampaknya adalah bisa terjadi kohesi sosial melemah di desa. Karena apa? Terbelah masyarakat, apalagi kalau dalam pemilihan kepala desa, itu dalam penelitian yang sering dilakukan oleh teman-teman, terutama penelitian yang dilakukan oleh teman-teman di UGM yang berkaitan dengan desa, itu setiap kali pemilihan kemudian masyarakat menjadi terbelah dan kohesi sosialnya melemah. Konflik-konflik yang berakibat bermusuhan di desa itu. Nah, sekarang kalau dipersingkat pemilihannya menjadi 5 tahun, berarti luka 5 tahun itu apakah sudah sembuh atau tidak, bagaimana? Saudara bisa memberikan argumentasi yang kuat mengenai hal itu. Apakah betul masyarakat desa sekarang sudah dewasa sehingga dalam melakukan pemilihan tidak menjadi terbelah, tidak meruntuhkan, tidak melemahkan kohesi sosial politik di desa? Itu coba Anda bisa men-challenge itu, memberikan argumentasi. Kalau itu 6 tahun berarti ada jeda lebih panjang dibanding kalau itu 5 tahun. Kemudian juga biaya. Kalau kepala desa setiap 5 tahun berarti itu juga menyangkut
biaya. Ini juga coba di challenge meskipun ya itu terserah Anda, karena saya tidak akan masuk di dalam substansi, tapi coba itu hal-hal yang semacam itu dipikirkan. Itu saja Bapak Ketua Panel yang bisa saya sampaikan, karena saya melihat bahwa permohonan ini sebetulnya sudah cukup baik, tapi yang jadi masalah utama adalah bahwa hal-hal yang berkenaan dengan penentuan masa jabatan apapun itu kita sudah sering memutus. Coba nanti dibaca putusan-putusan yang menyangkut itu, kita selalu mengatakan itu kebijakan hukum terbuka yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Terima kasih Bapak Ketua Panel. Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Selanjutnya Yang Mulia Profesor Eni Nurbaningsi. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Bapak Dr. Daniel Yusmik dan Profesor Arief Hidayat, selaku anggota panel. Saudara Prinsipal, ini panggilannya Hulu atau Eli? Elia Yang Mulia. Oh, Elia. Ya baik, Mas Elia ya. Memang kalau dilihat dari secara umum permohonan saudara, karena memang saya juga sering ketemu saudara juga di persidangan, ini sudah memenuhi setidaknya PMK begitu. Hanya memang masih perlu penajaman-penajaman ya, dalam rangka Anda membangun reasoningnya tadi ya, supaya lebih kuat lagi, komprehensif begitu. Saya akan memulai begini ya. Pertama di bagian perihal ini tolong diperjelas yang Anda mohonkan tadi, perihalnya apa? Ini kan Anda menyebutkan hanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dipertegas saja. Mulai dari perihal ini Anda pertegas, Anda menguji apa seperti itu ya. Itu Anda pertegas sekali lagi ya. Kemudian di bagian kewenangan mahkamah, ini walaupun sudah Anda buat seperti ini, sebaiknya nanti Anda coba disusun lagi yang lebih ini ya. Sudah sebetulnya Anda coba menyimpulkan di sini ya. Cuma kesimpulan Anda di atas itu pindahkan ke bawah saja. Pertama Anda uraikan kewenangan mahkamah itu sumbernya dari Undang-Undang Dasar dulu. Kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang P3, pembentukan peraturan perundangan, boleh Anda tambahkan dengan PMK ya. Setelah itulah kemudian Anda menyebutkan objek yang diuji apa di situ dengan batu ujinya ya, baru Anda berkesimpulan. Nah, yang ini sudah Anda buat kesimpulannya di atas, kemudian yang di bawahnya baru Anda uraikan. Sama dengan tadi legal standing, Anda sudah berkesimpulan, punya legal standing, uraiannya di bawah kan begitu. Nah, itu juga begitu. Jadi Anda buat seperti itu urut-urutannya ya. Kemudian soal kedudukan hukum. Soal kedudukan hukum ini saya juga melihat Anda tiba-tiba di bagian halaman, ini halamannya nggak ada ya? Ditulis ya halamannya Mas ya? Baik Yang Mulia. Ya, di butir 4 itu Anda mengatakan langsung dengan demikian punya legal standing. Nah, ini Anda harusnya mengatakan pertama soal kualifikasinya sebagai perseorangan. Kemudian Anda uraikan syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu, yang ada 5 itu, apa anggapan kerugiannya. Ya, saya melihat di sini Anda menyebutkan salah satu haknya di situ adalah terkait dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Itu kan bukan soal hak itu. Itu kan berkaitan dengan negara Indonesia dan negara hukum. Ya, tidak bicara soal hak konstitusional warga negara seperti itu, ya. Nah, itu coba Anda perhatikan, dicermati ya. Nah, kemudian hak telah Anda firm sekali apa yang menjadi hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, kemudian menurut anggapan saudara itu dirugikan, nah, Anda bisa menegaskan apakah kerugian itu memang sifatnya spesifik, aktual, ataukah setidaknya potensial. Pertanyaan saya sekarang adalah apakah Anda pernah mencalonkan misalnya sebagai calon kepala desa? Apakah Anda pernah misalnya memberikan masukan tapi tidak digubris? Seperti itu juga penting itu untuk mempertebal alasan legal standingnya itu ya. Jadi tidak semata-mata warga negara dengan asumsinya tadi, tetapi juga paling tidak apa bukti-bukti yang memperkuat ya. Misalnya aktual pernah melakukan ini seperti itu ya. Itu penegasan-penegasan itu penting kiranya untuk dituangkan lebih lanjut di dalam uraian soal legal standing itu ya. Kemudian begini, kalau dikaitkan dengan bagian posita di sini ya, ini kan Anda mempersoalkan di bagian posita ini sebetulnya pasal 39 ayat 1 dan 2 ya. 2 itu yang dipersoalkan, tidak termasuk penjelasan yang saya tangkap di sini. Ya, walaupun Anda perlu menegaskan nanti di situ ya. Sebetulnya kan ketika kita membaca pasal 39 itu kan yang Anda minta untuk disetarakan dengan jabatan politik kan begitu. Paling tidak 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali kan begitu. Nah, tolong Anda bangun legal reasoningnya yang kuat. Kenapa? Karena berkaitan dengan jabatan kepala desa ini kan bukan hal yang baru sebetulnya. Sudah sejak zaman Bahola lah begitu ya. Sejak undang-undang saya ambil yang 79 aja. Ya, 79 itu kan 8 tahun. Dipilih kembali 16 tahun.
Kemudian ada perubahan ya di Undang-Undang 2299 memang agak lebih berbeda dia. Dia bisa 10 tahun maksimal kan begitu. Kemudian berikutnya berubah lagi di Undang-Undang 32 2004 ya. Itu 12 tahun, 6 tahun dipilih kembali 12 tahun. Nah, bahkan ada yang disesuaikan dengan kondisi desa setempat, desa adat lebih dari itu kan begitu. Dan yang terakhir ini adalah undang-undang yang Anda mohonkan pengujian ini sampai 18 tahun. Bagaimana Anda bisa membangun legal reasoningnya? Ya, kenapa kok masa jabatan kepala desa sejak awal itu kok lebih panjang? Apa alasannya? Coba Anda cari risalahnya, misalnya seperti itu. Coba Anda kemudian ungkapkan apa yang dasar pemikirannya, apakah kemudian alasan filosofisnya di situ, ya. Itu untuk mempertebal argumentasi saudara berkaitan dengan soal 5 tahun tadi. Mengapa ini tidak seperti lazimnya jabatan politik begitu, ya. Itu saya kira menjadi sangat penting karena ini saya lihat Anda tiba-tiba saja menyetarakan dengan jabatan politik, tetapi Anda tidak membangun sebuah argumentasi yang kokoh berkaitan dengan dari dulu memang sudah begitu. Kemudian di mana letak pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar? Saya kira penting untuk dipertebal lagi di situ ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini kan dari tadi saya dengar Anda membangun asumsi sebetulnya. Asumsi bahwa kepala desa itu masa jabatannya lama. Kalau kemudian dia mengikuti ketentuan undang-undang dan terpilih kembali bisa 18 tahun. Nah, Anda mengatakan, nah ini kan bagaimana dia diawasi, bagaimana dikontrol seperti itu, kemudian bagaimana dia kinerjanya bisa baik. Saya menyarankan nanti pada waktu Anda berargumentasi soal itu, silakan dibaca utuh bunyi undang-undang itu. Di situ kan ada pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa, ya. Kemudian ada ketentuan tentang pemberhentian kepala desa ketika dia tidak lagi mampu menjalankan kinerjanya. Kan ada di situ di dalam pasal 40 ayat 2, pasal 55, pasal 68, termasuk hak masyarakat desa juga ada berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh kepala desa. Bagaimana Anda membangun sebuah argumentasi yang kokoh seperti itu, tapi Anda tidak lepaskan dengan satu kesatuan pasal-pasal yang lain yang berkaitan erat dengan asumsi saudara itu, ya, supaya asumsi saudara benar-benar dia ada nggak soal kepastian hukum di situ, ada tidak persoalan hak dan kebebasan seperti itu yang harus dibatasi. Saya kira ini Anda perlu tambahkan lebih tajam lagi ya untuk soal berkaitan dengan asumsi yang saudara bangun tadi ya. Tidak masuk saya ke pokok, tetapi paling tidak saya dengar berkali-kali Anda menyebutkan soal-soal seperti itu. Termasuk nebis in idem ini Anda pertebal lagi. Anda sudah menyebutkan berkaitan dengan pasal atau batu ujinya, alasannya juga Anda coba cek kembali apakah alasannya berbeda atau tidak berkaitan dengan putusan MK yang menyangkut pasal 39 ayat 2 juga, ya kan, yang dikabulkan sebagian itu. Kemudian ada lagi putusan MK yang 39 ayat 1 itu ditolak. Coba Anda kemudian cek kembali satu persatu untuk lebih komprehensif di dalam menyatakan bahwa ini tidak nebis in idem seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya karena ini bicara soal pertentangan yang Anda bawa ke sini kan soal pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan konstitusi, yaitu yang harus Anda perkuat, bukan persoalan implementasinya ya. Coba Anda renungkanlah soal itu ya, supaya Anda bisa mengeliminir soal implementasi, tapi Anda lebih memperkuat persoalan terkait dengan ada tidak pertentangan norma yang beranggapan Anda ada persoalan ketidakpastian hukum itu. Ya, silakan Anda pertebal di situ. Kemudian yang di dalam petitum ini juga harus Anda perjelas ya. Petitum yang angka 3 ini Anda mau menguji atau meminta yang mana itu? Yang pasal 39 ayat 1 atau ayat 2 ya, itu Anda harus perjelas ya. Termasuk juga harus kutipan undang-undang itu diambil dari mana, lembaran negaranya harus jelas, nomor, tahun, tambalan lembaran negara juga harus jelas seperti itu. Sehingga dia lebih komprehensif seperti itu. Ya Pak Elia ya. Jadi saya kira itu hal-hal yang dapat saya berikan sebagai bentuk nasihat untuk perbaikan permohonan saudara ya. Demikian dari saya, terima kasih, saya kembalikan kepada ketua panel. Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Eni. Pemohon sudah banyak sekali ya masukan dari Yang Mulia Prof. Arief dan Yang Mulia Prof. Eni. Ini juga ada beberapa catatan saya yang sama, misalnya terkait dengan permohonan ini belum ada halamannya ya. Kemudian penulisan lembaran negara itu tidak lazim langsung nomor ya, biasanya ada tahunnya. Dan itu di dalam tidak hanya di dalam petitum, tetapi ini mulai dari perihal ini juga supaya nanti disamakan ya. Tadi juga Yang Mulia Prof. Eni minta supaya langsung disebut pasalnya itu. Kalau sekiranya ingin dengan penjelasannya sekalian saja ya. Memang di dalam permohonan ini dalam posita tadi ya, kalau tidak salah Anda minta supaya
penjelasan itu mutatis mutandis ya. Itu nanti supaya bisa diuraikan baik batang tubuh maupun penjelasan dari Undang-Undang Desa. Kemudian nanti juga tolong dielaborasi dalam permohonan ini terkait dengan tadi yang juga disampaikan yang mulia Prof ini, risalah pembahasannya. Sebab di beberapa daerah juga mungkin kesulitan untuk bisa mendapat kepala desa ya. Atau juga karena faktor-faktor lain. Nah, itu nanti tolong dibaca, diuraikan lebih lengkap mungkin terkait dengan risalah itu. Kemudian dalam permohonan juga saudara mengatakan ada semacam arogansi hawa nafsu ya terkait dengan masa jabatan diperpanjang hingga 9 tahun dan seterusnya dapat menjabat hingga 27 tahun. Ini kalau misalnya ada seperti ini mungkin bisa dijadikan bukti ya, buktinya apa gitu. Apakah memang 9 tahun ini boleh 3 kali atau 9 tahun tapi cukup 2 kali? Karena wacana yang berkembang, yang diberitakan baik di media cetak maupun elektronik, ada yang mengatakan 9 tahun tapi cukup 2 periode. Tapi di sini Anda mengatakan ini bisa 3 periode sehingga jadi 27 tahun. Nanti kalau ini apakah ini hanya asumsi atau kalau ada datanya nanti dilampirkan ya untuk 3 periode ini. Kemudian mungkin bisa juga diperkuat nanti di dalam posita ya. Memang saudara mengangkat teori-teori untuk pembatasan masa jabatan dan periodisasi terkait dengan teori demokrasi. Nah, ini nanti coba dipertimbangkan juga apakah konteks demokrasi dalam Undang-Undang Desa ini apakah itu sudah bisa disamaratakan ya atau tidak. Kalau disamaratakan misalnya karena pemohon menghendaki supaya ini cukup 5 tahun ya sesuai dengan jabatan presiden, gubernur, bupati dan wali kota 5 tahun. Tapi tadi juga sudah diingatkan yang mulia Prof Arief bahwa kalau berkaitan dengan masa jabatan ya, itu berkali-kali MK mengatakan ini adalah open legal policy ya, dan itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Itu banyak putusan yang terkait dengan sikap pendirian MK. Nanti dicermati ya. Kemudian mungkin kalau ada hal-hal lain yang perlu ditambahkan dielaborasi dalam permohonan ini supaya bisa meyakinkan hakim nanti ya. Saya kira itu tambahan dari saya terkait dengan permohonan ini. Silakan kalau ada hal-hal yang mau disampaikan. Baik, terima kasih untuk nasihatnya yang mulia. Saya akan melengkapi dalam perbaikan permohonan selanjutnya. Namun memang mungkin terkait dengan pengujian penjelasannya juga berlaku mutatis mutandis ya tadi saya menyampaikan. Dan sudah diingatkan juga oleh Yang Mulia Prof. Daniel, maka saya akan kembali menguraikannya. Dan juga nanti mungkin di sidang selanjutnya akan bergabung beberapa pemohon mungkin dari berbagai daerah yang telah sama-sama kita himpun untuk sama-sama dalam melakukan pengujian ini. Saya pikir itu saja Yang Mulia. Terima kasih. Oke, kalaupun nanti ada tambahan silakan ya. Karena saya lihat di dalam petitum ini justru memang pemohon menggunakan kata para pemohon. Saya nggak tahu ini mungkin draft awalnya sudah ada beberapa orang tiba-tiba karena sendiri. Kalau nanti misalnya ada lebih dari satu ya tentu akan para pemohon ya. Karena tadi saudara baca tidak sesuai dengan yang tertulis yang kami pegang. Di sini di dalam petitumnya ya. Ini mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ya. Jadi kalau nanti sekiranya ada yang tambahan silakan, lalu nanti disesuaikan dengan permohonan ini ya. Silakan ada tambahan dari Yang Mulia Prof ini. Gini, Saudara Elia ya, ini kan yang mohonkan Saudara sebagai prinsipal sendirian ya. Saudara sudah menguraikan berkaitan dengan legal standing. Saya perlu sampaikan juga ya, sekedar sebagai edukasi. Sebetulnya kalau permohonan pengujian undang-undang ini nggak perlu serombongan juga nggak apa-apa. Kalaupun dia dikabulkan juga berlakunya erga omnes kan begitu. Tetapi ketika Anda membawa misalnya ada prinsip lain begitu,
ya Anda punya tanggung jawab untuk menguraikan satu persatu persoalan yang terkait dengan legal standing itu. Tidak terus gerombolan gitu. Jadi satu persatu Anda uraikan, tanggung jawabnya begitu, ya. Begitu juga kalau Anda menambahkan batu ujinya, ya harus Anda uraikan lagi. Semakin banyak uraiannya begitu, ya. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Eni. Izin Yang Mulia. Ya, silakan. Ya, untuk penambahan memang ini kaitannya dengan pemuda-pemuda di wilayah Indonesia. Misalnya nanti ada pemohon dari Sumatera Utara dengan membawa bukti masing-masing bagaimana roda permintaan di desa. Misalnya di di Toba sana ataupun di Papua, di Kalimantan, nah kita telah menghimpun para pemohon. Nah, memang nanti kami akan menguraikan legal standing masing-masing dari pemohon-pemohon itu. Begitu Yang Mulia. Terima kasih. Silakan. Sebenarnya kan tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Eni, satu pemohon pun nggak masalah. Yang penting legal standingnya, karena legal standing itu kan pintu masuk. Tadi misalnya Yang Mulia Prof. Eni mau dalam kaitan dengan legal standing, misalnya apakah saudara pernah mengajukan diri sebagai calon kepala desa misalnya, atau mungkin saudara ada keinginan menjadi mungkin di Jakarta nih, wah ternyata agak susah, lebih baik jadi kepala desa ya, dana desanya kan besar misalnya. Coba diuraikan ya legal standing itu supaya bisa memperkuat. Tetapi kalau nanti ada tambahan silakan, karena dalam beberapa permohonan banyak para pemohon, bisa saja hanya satu dari sekian para pemohon itu yang memenuhi legal standing. Kalau memenuhi legal standing maka akan masuk pada pokok permohonan, ya. Silakan, itu kami serahkan kepada saudara untuk apakah perbaikan nanti ada tambahan pemohon, silakan. Masih ada lagi yang mau disampaikan? Saya pikir cukup Yang Mulia. Oke. Kalau cukup, untuk perbaikan tenggang waktu perbaikan permohonan ini Senin 27 Februari 2023, berkas perbaikan permohonan baik hard copy dan soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sidang selanjutnya ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada pemohon melalui kepanitraan. Saya kira jelas ya? Jelas Yang Mulia. Baik. Yang Mulia ada tambahan? Cukup, Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang hari ini selesai dan ditutup.